Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang berbeda di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Hari ini kita kedatangan tamu yang dimana akan membahas soal musik, perkembangan musik di Malang ya opo. Ya opo sih asli ini penai Malang ini dengan musiknya, apakah akan semakin maju atau semakin tenggelam? Hari ini kita kedatangan dari Rocky. Yo, close. Ini kalian saya sebut sebagai rocker atau musisi enak ya? Musisi. Ya, bebas rocker, musisi, monggo. Oke. Pak Cep dan juga Mas Andi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Saya mau sedikit profiling lah Rocky. Ini mungkin sebagai pengingat. Setahu saya tahun 2000 berapa waktu itu berdirinya? 2014 baru berdiri. Faktornya apa? Sama-sama kumpul, timbang ngumpul, lede potlot kan gitu. Potlot kan gitu ya? Sebenarnya sih awal kan saya datang ke vokal saya dulu. Gitu. Rocky, waktu kita ngobrol-ngobrol karena ada hal samping yang waktu itu saya kepingin, waktu saya ke Bali, waktu saya main-main ke Jakarta, Bandung itu saya lihat band-band sana itu totalitas dalam bermusik maksud saya kita apa nih ngamen di kafe istilahnya kita reguler di kafe gitu. Reguler. Nah, akhirnya kita membentuk rock klasik, musik istilahnya bertematik gitu loh. Itu tahun berapa Sam kira-kira Sam? Ya sekitar 2014 itu kita mulai. Oke. Akhirnya saya datangkan Andi juga. Nah, ada Pendi. Lah akhirnya terbentuklah nama Rocky. Berarti formasi awalnya 3 orang. 5 orang. 5 orang. Nah. Oke. Terbentuknya waktu itu dengan proses yang lumayan berapa bulan waktu itu? Sampai ke Bandung, Jakarta dan sebagainya. Enggak, maksudnya waktu itu saya masih keliling-keliling. Tapi kita stay main kita di Malang. Kita bentuk karena ada saya kayak gini, aku pingin gaya benching gak hanya main musik tapi secara visual juga. Oke. Ya, kita bagus. Artinya gitu. sudah ada 2 bidikan ya, musik dan juga secara visual. Ya. Nah waktu itu prosesnya dengan Samandi ya apa waktu itu? Andi bukan, memang dia sebelumnya memang dia sudah reguler di kafe-kafe ya. Iya. Tapi dengan band sebelumnya. Iya, band sebelumnya. Saya gabung itu pertengahan kok ya. Iya, pertengahan. Sevisi yopo Sam. Biasanya di band itu kan susahnya adalah menyamakan kita visi. Kan visi misi kita kan beda dengan visi misi untuk band berkarya kan. Betul. Kalau kita kan memang kita di musik ini kita main band-band di kafe dengan tematik rock. Nah, hanya misinya kita menyamakan tema lagu, tema-tema yang akan kita bawakan itu aja. Oke. Menyesuaikan vokal juga gitu aja. Oke. Ini kebetulan biasanya band ini kan sering berganti. Ya. Oke. Untuk memperjelas di penikmat musik Malang, Rocky awal terbentuknya posisi opai. Siapa di situ? Gitarisnya siapa? Awal siapa? dari Rocky sih Andi. Maksud Andi dulu pernah, cuma kan kita nggak sebelum main. Kita masih bentuk hanya trial aja. Lah baru secara resminya kita benar-benar kita udah ke hotel kafe bergabungnya Andi. Gitu. Gitu loh maksudnya. Jadi tim kita ada Andi, Pendi Roll, Harry, almarhum, terus almarhum Doni ada dulu waktu itu ngebahas itu. Berarti ada satu yang meninggal ya? Iya, waktu itu sempat. Pergantiannya waktu itu? Akhirnya ada pergantian lagi. Siapa nih? Andros ya. Itu ada teman saya dari mana? Flores. Oh, dari Flores. Nah, dari perjalanan dari Rocky yang begitu panjang ya sampai sekarang ini kan masih tetap settle katakanlah seperti itu. Ya. Cara menikmati sampean berdua atau di Rocky menikmati dalam pengertian arti musik yang sampai sekarang jenengan ini masih tetap berada pada bendera Rocky itu gimana? Kalau saya sih Rocky sebenarnya kita gini, yang formasi ini kan kita formasi reunion. Formasi ya? Lama ya. Lama. Okay. Nah, akhirnya Rocky sebenarnya bukan bubar, tapi sama Andi diteruskan gitu loh. Oke. Ya. Tapi sempat ada informasi vakum, ya? Yeah. Formasi vakum enggak. Terus jalan cuman beberapa personil vakum. Oke. Kita jalan sendiri sebenarnya. Berpengaruh enggak dalam pertemanan di Rocky? Enggak kalau. Kita tetap temenan baik. Baru kalau ada job, temanya rock, rock gunung. Kita kumpul lagi. Kita kumpulkan lagi. Sebenarnya waktu itu kita keluar satu-satu, bukan keluar, memang ada kesibukan masing-masing. Saya kerja di sana, yang kerja di situ. Akhirnya
Tapi tetap pertemanan kita tetap. Terus ada event kita kumpul lagi. Oke. Nah selama itu stay gitu. Oke. Ini sekarang kan banyak ya band. Kita nggak usah sebut lah. Ada lah band yang katanya bersatu karena job. Ya katanya gitu. Tapi kalau Hoki-Roki seperti apa? Karena pertemanan kekeluargaan. Ya kita bersatu juga termasuk karena job juga karena memang kita berteman lama. Kita tetap ketemu ngopi bareng lah itu hal yang biasa gitu loh. Artinya dalam konteks yang sekarang nih ya kita melihat industri musik lah. Gampangnya seperti itu. Ketika mereka dipanggil untuk main di panggung atau konser, mereka bersatu meskipun ada pekerjaan sampingan. Iya. Nah, kalau Hoki-Roki juga sama? Sama, kita punya pekerjaan masing-masing. Ada yang swasta lah. Kita ada yang usaha ini, saya usaha kuliner, F&B, nanti ada usaha yang lain. Teman-teman kita punya usaha lain selain bermusik. Oke. Gitu. Berarti begini, saya mencoba tanya Mas Andi dulu. Sam, kalau jenengan lihat, bisa nggak kira-kira dunia musik ini menjadi dunia pijakan dalam hidup? Tentu masalah cuan. Gampang-gampang sulit kayaknya ya. Ya apa ya? Pandangannya jenengan pripun? Kalau di Malang ini agak untuk cari uang dari musik ya apa ya? Bisa dikatakan hobi tapi buat hobi aja tapi kalau untuk cari makan pure dari band? Dari band kayaknya nggak cukup. Oke. Ya. Faktornya karena apa? Mungkin fee-nya kafe di Malang itu nggak sebesar kayak saya waktu main di Bali dulu. Oke. Ya, saya pulang dari Bali balik ke Malang itu sempat yakin loh. Fee-nya Malang kok segini sih kafe-kafe itu. Ya, akhirnya buat hobi aja lah. Oke. Jadi nggak bisa buat pekerjaan. Ya istilahnya hobi menghasilkan lah. Karena kalau bermusik kita totalitas di musik, kalau kita mengandalkan hanya mungkin di kota kita, ya sulit. Kebanyakan teman-teman kita ya mungkin ada usaha sampingan masing-masing. Kalau untuk pure, kalau kita memang pure di musik, mendingan kita long trip. Gitu ya. Iya, mendingan kita ke kota-kota lain. Tapi kita long trip. Adaptasi dan juga waktu yang lumayan lama kan. Ya efek sampingnya seperti itulah ya. Efek. Saya katakan efek buruk, setuju. Kalau long trip itu, ada efek buruknya nggak? Jauh dari keluarga. Ya bisa jadi. Kalau sudah keluarga ya itu tadi efek buruknya jauh keluarga. Oh iya. Ya. Nah godaan musisi. Itu. Nah ini mumpung nyandaiku ya. Godaan musisinya gimana, Sam? Ya. Godaan musisinya gimana? Banyak faktor sih, nggak mau ngomong nanti dikira apa ya istilahnya. Banyak lah godaan. Mungkin secara umum ya mungkin kita minuman, mungkin ya wanita, apalah istilahnya, kadang gitu lah Mas. Oke. Yang simpel-simpel aja. Kalau saya selama ini bermusik, alhamdulillah saya nggak pernah tersentuh dengan narkoba nggak pernah. Nah itu cara memastikan pada diri sendiri gimana? Karena saya dari mulai saya SMP, teman-teman saya kan kanan kiri saya teman bermain seperti itu, narkoba. Tapi karena saya punya prinsip gini. Karena narkoba kan urusannya kriminal lah, kita merugikan kita sendiri. Kalau minum kan itunya yang rugi kita sendiri selama gak ngisru kasarannya gitu. Gitu aja berprinsip dari dulu gitu. Oke. Dilihat dari pengalaman kan Jakarta, Bandung, Bali gitu ya. Yang membedakan dengan kota lain, kota Malang ini, khususnya untuk para musisi. Malang itu terlalu santai itu loh ya. Saya gak bisa menilai secara nanti. Malang kurang gini, tapi ibaratnya gimana ya, saya kalau stay di Malang secara bermusik perkembangan itu tidak signifikan bagi saya. Kalau saya pribadi loh ya, saya pribadi. Sampai saat ini pun juga seperti itu pandangan. Kalau untuk pandangan saya untuk saat ini, untuk apalagi saya melihat generasi anak saya ya, saya juga ngeband juga, itu sangat pesat karena mereka sudah ada tour, punya rilisan tur ke mana-mana, terus yang dari kota lain tur ke Malang, itu yang kita ngomong yang berkarya ya, yang punya rilisan ya, itu tadi seperti itu. Perkembangannya sangat pesat. Musik underground, musik indie itu yang era sekarang, yang musik-musik sekarang berkembang pesat. Tapi untuk tahun era kita 2090-an 2000-an itu untuk bertahan kita udah bersyukur. Kita sampai sekarang masih bertahan di musik rock karena kebanyakan seusia saya, teman-teman saya sudah protol kabeh Mas. Nah, protol
wis angkat tangan ya itu pilihan lah. Oh, iya, tidak itu pilihan. salah karena saya bersyukurnya sampai sekarang saya masih tetap bermusik, itu yang saya syukuri. Artinya musik itu menjadi satu sisi idealisme sendiri. Bisa jadi saya punya idealisme diri untuk berkarya ya. Oke. Tapi untuk saya punya mau jadi showbiz, entertainer ya kita ngikuti pasar lah. Oke. Gitu loh. Menarik. Tapi yang penting tetap benang merah saya rock gitu. Oh, Ya, oke. Dari tematik rock ya, rock. Oke. Ya. Menariknya kan sekarang beberapa dari musisi itu mereka menyebut dirinya sebagai seniman juga. Ya. Punya karya, lalu juga menyebut dirinya seniman. Oke. Dari kacamata Anda berdua tentang seniman, musisi, dan juga apalagi ya, pemain band gitu. Apa yang membedakan? Kalau seniman kayaknya sama pekerja seni Pekerja seni? ada perbedaan ya. Uh-huh. Ya pekerja seni kan mentok yang dicarikan uang. Ya. Kalau seniman mungkin sih jiwa-jiwa nih, Jiwa. iya kadang nggak komersil kadang. Uh-huh. Kalau kita masih kayak band-band kita masih masuk kafe, komersil masih kan. Mhm. Ya. Oke. Ada cuan kita kerja, nggak ada cuan, nggak berangkat lah. Oke. Dari berbagai hal yang ada begitu ya, permasalahan yang muncul dalam satu band, memanage dalam satu band biar tidak bentrok pemikiran, itu kan nggak susah. Ya susah sekali Mas. Tapi Susah kan sekali. harus kita kembali lagi kita harus introspeksi dan belajar dewasa untuk menyikapi hal seperti itu. Oke. Kalau ada individu yang kadang kecoran menangi dewi, kan pasti ada. Cuma lama-lama dulu kita sering bentrok sama teman-teman waktu kita dulu. Tapi kan kita selesai ya udah selesai gitu. Kita Bentrok selesaikan. dalam hal karya atau- Ya mungkin konten-konten lagu, mungkin karya bisa jadi seperti itu. Tapi kan dengan lama-lama pendasaan kita ya kita akhirnya gabung lagi sampai sekarang. Nah untuk hoki-hoki ini kan hoki-hoki yang istilahnya reload lah. Ya, Nah, ya. kembali untuk Oke. event. Sebut generasi keberapa nih untuk hoki-hoki? Oh ini Ini generasi pertama kita kumpul lagi. Oh iya, karena konsepnya Karena kemarin dari- sempat ada event berapa kali kita di Rock Gunung, Kita di Batu kita sering ngiringin Roy Sikunia. Ya. Nah, itu merang, terus bareng Grace Rock juga di Rock Gunung. Terus yang terus berapa kali kita main di Ranupani juga sama Mas Anto Baret. Oh iya, Tuh. sama jadi juga Power Slave ya kalau nggak salah. Lah yang Progresif sama yang kemarin, Oh, yang barusan kemarin, ya, ya, barusan sama Mas Roy Sikunia juga. Oh sama. Kita ngiringin. Oke, mereka kan berhasil untuk menjadi ikon. Iya. Roy Jagonia dan sebagainya. Pengen nggak seperti itu dari hoki-hoki? Atau Ya hanya cukup- semuanya pasti musisi rock di tanah air memang kepingin kayak Ya. mereka Mas. Karena mereka kan istilahnya panutan juga kan. Ya. Dari segi bukan panutan dalam segi bermusiknya, maksudnya secara dia berjuang sampai di tingkat mereka itu mungkin bisa dihitung tangan untuk musisi rock seera dia loh. Betul, Nah, betul. banyak di era mereka tenggelam banyak. Ya, Maksudnya banyak. untuk di era mereka di 90-an, tapi mereka masih bertahan dan tetap dapat job, tetap event-event banyak, itu ya suatu anugerah bagi Ya. saya lihat. Apalagi momennya sekarang sepertinya kembali ke vintage ya, retro Iya. zaman dulu gitu. Dan pasarnya mereka masih ada juga. Oh, Roy, terus Heidi itu teman orang-orang rock 90-an masih tetap ada pasarnya. Oke. Mungkin nggak cukup besar ya, Ya. cukup kecil tapi tetap eksis. Saya lihat kan di IG-nya Ya, tetap betul. tetap bertahan, tetap eksistensinya event tetap terjaga, itu bagi saya sangat bagus itu. Oke. Berarti bisa meminit gitu loh. Ya, artinya mereka sudah punya ini ya, manajemen yang bagus. Ya, soal itu. manajemen bagus. Coro anunus kari panen itu loh Mas. Kari panen. Nah. Karena menaburnya udah banyak. Ya, gitu. Oke. Dari sekarang kan medianya tuh banyak. Mulai dari pemutar musik online, Ya. lalu juga kalau dulu mungkin sebagian orang masukkan langsung ke radio dengan Radio, format indie ya. hasilnya. Nah, dengan butuh waktu yang lama. Sekarang kan cepat. Hoki nggak pengen beradaptasi dengan itu. Kalau kita pernah punya karya mungkin single dulu. Karena awal kita bentuk ini kita bukan dibuat karya. Kita murni memang kita event, kita dengan tematik rock, kita main di kafe. Bukan balad ya, saya garis bawahi bukan balad ya, bukan balad rock ya. Udah kita ada glam rock, klasik rock, ballad juga kita. Oh, ballad ya, juga. Intinya benang merahnya rock gitu Mas. Rock, ya. Ah, gitu. Oke. Tapi dalam rock
masuk juga. Dalam Bingung. rock ya itu lebih spesifik Mendalami, lagi. iya, itu. rocknya lebih Ya, mendalami itu, gitu maksudnya. Kan mendalami banyak lagi. porsinya. Ya. Ini satu studio pada ketawa. Ini pikirnya kemana pikirnya ini? Ini maksudnya rock yang mendalami gitu Ya, lah. Maksudnya dalam rock musik mendalami rock. gitu. Bener, Mas. Iya, dari lihat apa yang ada, lalu juga Hoki Rocky ini bertahan dengan berbagai, saya sebutnya sebagai guncangan ya. Kita tarik ke belakang. Malang pernah menjadi barometer musik rock. Sekarang ada harapan untuk itu, Mas Adi? Kayaknya agak sulit ya. Sulit. Iya. Faktornya? Sekarang musiknya kan udah Iya, agak iya, iya. berubah ya. Musiknya sama Kalau liriknya. komunitas masih kuat, komunitasnya masih kuat kan. Oke. Tapi kalau untuk buat barometer Jauh. jauh. Dari tetangga sebelah? Kalau barometer musik rock sih untuk saat ini kan kita bertahan ya mungkin PR kita ya kita Ya, tetap ya. menghidupkan musik rock. Saya nggak muluk-muluk kepingin membangkitkan musik rock Malang enggak. Ya. Saya cuma sama Hoki Rocky kita membuat event supaya gairah musik rock Malang tetap terjaga itu aja. Oke. Kalau saya pribadi ya, saya nggak muluk-muluk harus barometer enggak. Kalau bagi saya kepingin tetap api tetap menyala terus lah. Mungkin berbagai event-event mungkin mendatangkan musik dari bintang tamu dari ibu kota, featuring dengan kita, apa kita sendiri buat event. Kita sering dulu buat event. Oke. Kita nggak menjemput bola. Dulu kita berapa kali kita membuat tribut Generosis waktu itu 3 kali di beberapa titik hotel di Malang waktu itu kita cari sponsor sendiri, ya kita cari Jain sponsor sendiri sendiri, ya. tiket sendiri, hasil kita ambil untung Iya. sendiri, kita kerjasama dengan pihak Ya. outlet tadi. Outlet. Itu 3 kali kita Oke. Jika melihat seperti ini, apakah ini nanti bisa dikatakan bahwa Malang ini soal kalau kita berbicara soal menggairahkan rock kembali, Ya. memang itu tugas yang berat. Ya. Berat banget untuk rock. Tapi kalau tetangga sebelah, Surabaya, lalu agak sedikit jauh Bandung, Jakarta, perbedaannya yang signifikan apa? Apa hanya karena fasilitas saja? Kalau di sana kan memang sudah terbentuk musiknya. Oke. Dari era 90-an di Bandung. Komunitasnya kuat ya? Lah, komunitasnya kuat di Bandung terus sampai yang tingkat generasi bawahnya itu saling berkesinambungan, saling bantu. Oh, Kalau di Bandung oke. saya lihat tuh. Jadi tetap regenerasinya tetap terjaga mereka. Nggak putus Jadi regenerasinya. dari orang-orang yang lama-lama mungkin dia peduli dengan regenerasi yang di bawah. Ayo Rek, kayak gitu loh. Ya. Nah, di Malang sih sebenarnya ada, cuma kan kalau saya melihat musik rock generasi bawah saya bukan pun maksudnya minim sekarang. Ya. Rock lah, kira rock yang mungkin bukan underground ya, maksudnya rock yang glam rock apa yang musik-musik seperti itu tetap orang-orang lama yang mendominasi. Oke. Ya kalau saya lihat loh ya. Aha. Saya penikmat musik ballad rock karena liriknya tuh ngena, Ya. kan. Kalau sekarang diganti dengan lirik skena, ya. Ya, Lirik ya skena. memang skena itu ya harus ada. Harus ada, Tetap muter musik kan tetap berkembang kan. Ya. Tapi dengan musik yang sekarang banyak musisi senior mengatakan ini musiknya kemana, liriknya kemana, tapi pas di telinga. Nah, apakah ini bisa menjadi? Saya melihatnya konteks bisnis ya, masuk ke aplikasi TikTok, masuk aplikasi Iya. Spotify dan sebagainya. Itu bisa nggak jadi acuan? Atau malah justru dari teman-teman Hoki Rocky ini, koyoknya coba sih nggak model kayak ini ki, tanpa mengesampingkan idealis, karena ini cuan. Iya. Nah, pernah nggak perdebatan hati yang paling dalam? Saya yakin teman-teman Hoki pasti bisa membuat musik yang saat ini bisa diterima dengan indah di telinga. Kalau saya rasa kita masing-masing punya impian gitu juga sih. Impian. Masing-masing bukan secara grup. Mungkin aku tak kepin TikTokan, Iya. ambil gitaran, Nah. tak aku terus konsisten mungkin. Iya, betul. Lah seperti mungkin saya ngedrum dengan eksperimen saya sendiri. Mungkin Pendik ada yang saya lihat Pendik juga membuat itu. Betul. Itu lebih ke personal. Saya Oh, lihat. oke. Kalau kita secara grup Tidak bisa mewakili Hoki Rocky. iya tidak bisa mewakili secara gitu oke. karena kita punya kesibukan masing-masing. Oke, ini yang susah. Tapi secara personal. Betul. Yang susah Kita tetap adalah- kompromi publik gitu. Oke, Ya. ini kata baru di kompromi publik ini. Kita tetap kompromi Iya, publik. iya, kompromi publik ini. Dengan era-era sekarang gitu, digital Oke. sekarang. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa Hoki Rocky kita tetap berjalan. Kita tetap ada. Tapi kita untuk bisa dikatakan terus-menerus untuk menghasilkan karya, kita juga ada sisi lain dalam kehidupan gitu ya. Karena masing-masing memiliki pekerjaan yang Iya. di luar itu. Nah, kalau bicara soal musik Indonesia, saat ini trennya seperti apa? Bagi musisi saya sebut senior,
jenengan atau musisi di era tahun berapa ya kita 2000-an lah. Ya 2000-an lah kita. 90 2000-an. Ini kita bisa bergeser nggak ini Indonesia nih? Atau hanya genre tertentu aja yang bisa diterima secara globalnya di Indonesia? Kalau industri sekarang itu nggak bisa ditebak, Mas. Menarik. Saya lihat Industri. tidak bisa ditebak karena ya mungkin sekarang era ambyar ya. Sebelum itu mungkin 2 tahun yang 3 tahun. Mungkin bisa jadi 2026 mungkin bisa jadi ada lagi. Musim dulu sebelum Melayu, ada Melayu, ada gitu terus musik vlog yang istilahnya kalau musik folk, sekarang ya vlog kayak gitu. Sekarang juga agak redup juga kan. Redup juga. Kalau ambyar masih tetap. Nggak tahu nanti akhir tahun ini apalagi kita nggak tahu karena industri nggak bisa ditebak. Industri nggak bisa ditebak. Bagi saya loh ya, nggak bisa ditebak. Tiba-tiba loh kok usum musik ini yo. Padahal kita dirungokno liriknya kok terlalu puitis. Ya, betul. Tapi kok anak-anak sekarang suka. Nah, saya pernah beberapa kali kan saya ngikuti anak saya Mas, event-event gitu. Saya pengen tahu. Yang nonton banyak anak arek di arek Bogor singelong semua padahal liriknya sulit. Iya, betul. Ya gitu loh. Tapi singelong ya mereka loh kadang nggak bisa nebak karena saya nggak terlalu ngikuti secara detail meskipun saya kompromi publik dengan musik-musik saat ini cuma mungkin hanya beberapa. Tapi kalau bagi mereka yang anak-anak Gen Z sekarang kan musiknya sudah aneh-aneh. Iya, musiknya aneh-aneh. Musiknya pokok bisa diterima di telinga, masuk. Tapi gitu. Sejatinya seorang musisi itu menciptakan lirik dan musik itu harus korelasi atau gimana sejatinya? Karena Hoki Rocky pas menciptakan lagu sendiri ada kan lagu sendiri? Ya bermusik itu kan harusnya jujur Mas. Nih. Kita menciptakan lagu sesuai dengan apa yang kita rasa, apa yang kita punya dan kita ya mungkin kayak di hati kita mungkin percintaan lah. Itu lebih dalam dan lebih bisa menghasilkan karya yang bagus sebenarnya. Ada musisi ya mungkin saya nggak bisa nyebutkan. Ini jelas real ini. Nanti saya kita lihat. sensor, sebutkan jadi kita sensor. Ya, nanti ada musisi Indonesia ya. Dia mungkin mentok menciptakan lagu cinta. Akhirnya dia kan dia punya istri. Dia sempat tak lihat akhirnya ada perselingkuhan lah. Dia nyoba bereksperimen di luar dengan akhirnya di karya ada itu saya lihat. Dia menjalankan karya. Sampai segitunya loh. Mungkin aku kok gano Rosati aku mungkin sama istri biasa udah berapa terus dia nyoba jatuh cinta lagi lah istilahnya. Menjadikan karya yang bagus itu ada. Real itu. Saya lihat sampai segitunya. Bagi saya mungkin akhirnya tapi nggak sampai kembali mungkin dia nang bojone mungkin aku asli nggak eksperimen di luar supaya dapat karya yang bagus bisa jadi gitu. Bisa jadi. Nah, kita nggak bisa menebak. Itu saya pernah lihat musik Indonesia ini. Gila. Berarti itu yang nebak nanti, netizen tebak siapa musisi ini. Iya saya ada. Komen di komennya. Ya lagu ya ngetop bandnya dan pop musiknya pop mendayu-dayu lah. Ya. Saya menebak pianis. Gitaris dia. Malah gitaris. Nanti aja selesai ini saya bilangin. Tapi selalu identik. Itulah seniman Mas. Antiknya seniman, antiknya musisi itu menciptakan apapun dimanapun bisa. Seniman. Karena saya juga pernah saya juga pernah di Sony Music waktu itu. Saya kompilasi Inditen 2. Nah, itu kan tahun 2001. Ya pengalaman rekam-rekaman saya lebih banyak mungkin dari teman-teman saya di Hoki Rocky, saya yang sering punya rilis album. Saya malah sering berkarya. Berapa kira-kira? Perhitungan dari saya band saya dulu rel dulu tahun 96. Saya punya album. Akhirnya saya keterima di Sony Music. Inditen 2. Terus ada Indifest dan terus sama suka banyak lah saya. Sekarang sama Eknik gitu-gitu. Kalau sama Hoki Rocky memang kita murni showbiz. Nah, jangan lupa ya mungkin kameranya mana. Golek musik rock siapin Hoki Rocky. Siap ditanggap lah. Benar. Dan pasti tidak mengecewakan. Karena obrolan kita kan jelas tujuannya Hoki Rocky terbentuk seperti apa kan. Visinya jelas. Yang jadi impactnya adalah Hoki Rocky kalau sudah main musik identitasnya atau yang keluar identitinya lah dari setiap orangnya playboy apa ora. Nah, itu kalau playboy sih enggak sih. Radersnya sampai berapa? Kita
apa ya? Ini kemarin viral masalah Raiders, ada yang minta ini gitu. Ya itu sih minim lah paling ya minuman lah kita minim itu lah. Kita harus kita coba kan bentuk penghangat kita ajak. Oke, berarti minuman pedes. Kalau ya? rok banyu putih koyo kelempoken kan ngono ya kan. Gak wasik gitu loh kan. Iya. Gitu loh, Pak. Mas Andi playboy gak kira-kira? Wah, iki. Soalnya musisi rock itu selalu identik tadi drugs, cewek. Ya. Ya kan? Lalu juga soal minuman. Yoi. Nah, itu identitas biar nggak hilang. Atau malah justru dari hoki-hoki gak ada hoki-hoki seperti itu. Dulu mungkin ya. Dulu kita waktu-waktu awal-awal kita tiap hari reguler kita. Weh. Dan pulang gotong is biasa Ah, gitu. biasa ya. Ya biasa, itu ya biasa. ini. Kita Pak No rusuh tapi no rusuh ya. No rusuh no ya. No tawur no apa enggak? Oh enggak ya kita hanya gesekan ya Biasa mabuk ya, kita namanya nah, musik itu. rock. Oke. Itu sering banget itu kita. Karena tamu-tamu kita dulu kan kita punya tamu yang fan kita. Ya, fans. Dan tiap kita main di outlet ini, Andi kan sering browsing Yeah. kayak broadcast ya apa gitu. Ah. Yang datang ya tamu kita pasti dia datang, dia minum, kamu harus apa nemenin aku. Oke. Nah, yang datang 5 meja. Waduh. Tempat kita keliling ke situ Iya, sudah iya, berangkang pulang ibaratnya seperti itu lah kita. Berarti ndayone ya lumayan. Nah, aku tekon dulu awakmu. Ya ayo kancanan aku lah. Iya, Itu seperti iya, itu kebanyakan. Tapi fansnya Hoki Rocky militan ya? Oh, belum militan sekali. iya. Dan itu bukan mentakut kebanyakan pengusaha. Malah sekarang Ya bisa. pengusaha kan ya, kebanyakan Ya, mereka kan musik rock. Betul, musik rock. Lah kita dia request, dia datang, Mas datang Mas, oke aku datang. Nah dia bawa teman-temannya, kolega-koleganya sambil minum, Oke. nongkrong, lah otomatis ya kita harus nemenin juga kan. Iya, Itu karena sudah umum udah. Ya, karena juga memanagenya fans itu kan agak lumayan luar biasa. tuh. Iya, karena outlet itu patokannya untuk tetap kita di kontrak itu kan dari tamu kita kan. Oh, band ini tamunya banyak, pendapatannya banyak, tamunya yang istilahnya open Yeah. open bottle itu banyak ya itu tetap pertahankan gitu nih. Yeah. Ya, yang dipertahankan seperti itu. Oh, Kita yang dulu seperti itu. Sekarang sudah enggak. Sudah akan kita mulai. Mulai karena on fire kita akan kita on fire lagi lah. Oke, ini artinya jujur dari Iya. hati yang paling dalam ya, bahwa memang semuanya butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan momen yang ada kan. Iya. Nah, itu berarti sekarang Hoki Rocky bisa dikatakan, oke, untuk dijamu sana sini silakan, atas nama pertemanan. Iya. Nah, oke, baik, Mas Andi. Kalau tadi ini kan banyak banget apa yang kita sampaikan ya, berbagai macam. Kalau kita lihat dari soal musik Indonesia, menurut sampean, kira-kira ya Mas Andi? Ini musik Indonesia mau kemana ini? Dan khususnya untuk industri. Kayaknya kalau musik Indonesia ya jalan sendiri-sendiri kayaknya sekarang ya. Sudah nggak bisa kayak Iya, dulu ya. nggak Trennya bisa kan kayak bisa. Dulu kan enak tren-trenannya. Iya. Nah, kalau sekarang Nah, pokoknya mengalir aja lah. pesimis, optimis. Optimis. Optimisnya cerah opo gelap. Pokoknya kalau kita yang penting jalan gitu. Oke, yang penting jalan. Hoki Rocky ready dimanapun Iya. berada. Oke. Pasti ready lah. Oke, pesan musisi untuk musik Malang khususnya dan juga Indonesia, khususnya untuk musisi muda. Viral Didik gak karu-karuan. Kan sudah melewati masa itu. Ya. Nah, pesannya, Sam. Ya pesan saya sih bagi teman-teman atau adik-adik atau mungkin anak-anak saya juga kan yang banyak itu, yes tetap konsisten. Nah, gini Sam, Ya Gitu. tetap konsisten. Apa namanya musikalitas tetap diasah gitu aja. Kan banyak sekarang viral, sekedar viral tapi secara musikalitas nggak bagus banyak. Yang penting viral, akhirnya baru dia mengasah musik kan banyak. Akhirnya ya kurang maksimal bagi saya. Oke. Jadi Yang kita bisa digoroi dengan secara mungkin orang audio ya, kita rekaman bagus, tapi secara live-nya itu yang harus bertanggung jawab di live-nya. Oke. Kan sekarang Mas banyak Mas AI, kita buat Betul. musik di AI, bagus, tapi secara live ya pertanggungjawaban di live-nya kan. Ya, Nah itu karena kemurnian musik itu ya dari kita masing-masing. Oke. Singkat, royalti. Lagunya Hoki Rocky dibawakan viral di media sosial, mau narik royalti apa enggak?
Nah, iki. Dilo sepil kira-kira. Royalti pastilah. Oke. Berarti setuju ya? Banget. Setuju soal royalti. Kenapa? Soalnya kita kan kerjanya, ya kita kerja awal kan susah payah kan, kayak nyiptain lagu awal, terus dibawain orang lain. Nah ya. Cuman keuntungannya terbantu kalau dibawain orang lain itu malah terbantu kita. Rame. Secara promo. Ya. Tapi royalti tetap. Kalau saya sih nggak. Kalau ini mungkin Andi ya. Kalau saya sih bawa-bawakan aja nggak masalah. Tapi kalau kita memang sudah band ini sudah istilahnya sudah terkenal sudah ya itu beda lagi. Kalau saya sih fan-fan aja bawakan. Karena itu akan membantu promo kita. Promo kita secara luas. Lagu-lagu kita dikenal orang gitu loh. Siap. Baik, gitu. Nanti kita akan tag terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman akan menjadi satu jawaban bahwa Hoki Rocky saat ini masih bertahan dan jelas punya visi. Mereka membuat itu tidak hanya mulai dari beberapa tahun lalu tapi sudah bahkan puluhan tahun ya, hampir 10 tahun ini. Hampir 10 tahun ini sudah membuat sesuatu yang berbeda. Tinggal bagaimana caranya kita penikmat musik di Indonesia dan juga Malang Raya untuk bisa bersanding dengan musisi yang ada di Malang Raya ini untuk membangkitkan kembali bahwa Kota Malang, Kabupaten Malang, bahkan Kota Batu juga bisa menjadi barometer musik Indonesia. Saya Mario, terima kasih telah berkunjung di podcast Ruang Tamu RRI Malang.